Ada kita mau bikin review ya. The city is yours. The city is yours. 20,000 empty seat. Are you really sure? Jadi pertandingan Derby Manchester kemarin sukses. Lagi-lagi sukses ya. Menang di Etihad Stadium. Kali ini menurut gua sih istimewa ya. Kenapa? Karena kan kita tahu sebelum pertandingan ini ya, jadi ada setidaknya 3 faktor. Nomor 1 adalah rekor dari Manchester City ini ya, 21 kali kemenangan beruntun di semua ajang kompetisi ya. Lalu nomor 2 adalah ya jarak di klasemen yang ya 14 poin ya dari Manchester United, which is ya lumayan, bukan lumayan lagi ya, yaitu cukup jauh lah ya. Lalu nomor 3 adalah keadaan squad ya. Jadi di mana squad Manchester City ini kan bisa dibilang komplit, semuanya ada, hanya ada satu pemain yang absen, yaitu adalah Nathan Ake. Sebaliknya Manchester United ya 3 kali beruntung tidak bisa menang, bahkan tidak bisa bikin gol. Lalu jarak di klasemen yang semakin lama semakin melebar dengan Manchester City, ditambah dengan keadaan squad ya, artinya banyak pemain yang cedera tidak bisa dimainkan. Kalau menurut di catatan gue nih ada ya Donny van de Beek, Paul Pogba, David De Gea, Juan Mata, itu kan semua tidak bisa dimainkan di pertandingan ini ya. Artinya ya keadaan ini cukup sangat menguntungkan Manchester City ya. Dimana kalau kita melihat juga pertemuan terakhir di Old Trafford di semifinal Piala Liga Carling Cup, Manchester City ini kan juga mampu menang 2-0 melawan Manchester United ya. Tapi apa yang terjadi kemarin ini seperti yang gue singgung juga di preview ya, bahwasannya oke, di atas kertas, at least dari 3 faktor yang gue bilang tadi itu memang Manchester City di atas kertas ini kan wajar kalau diunggulkan sekali ya, mampu menang melawan Manchester United. Tapi seperti yang gue bilang di preview, ini pertandingan besar, ini Derby Manchester. Rekor Manchester United itu cukup bagus so far di tangan Ole Gunnar Solskjaer ketika menghadapi Manchester City. Plus rekor away Manchester United yang sudah setahun lebih ini belum terkalahkan ya di kompetisi Liga Inggris ya. Di Liga Inggris, Piala FA dan lain-lain ini belum pernah kalah. Nah, ini dia yang membuat pertandingan kemarin itu gue prediksi ya akan peluang kejutan itu sangat besar, dan itu yang terjadi ya. Beberapa catatan gue terutama untuk babak pertama ya, review pertandingan kemarin ini, ya Manchester United turun dengan skuad terkuat tapi seadanya ya. Sementara Manchester City skuad lengkap dan kuat, bisa dibilang begitu ya kan. Memang keadaannya memang seperti itu. Lalu kita bisa lihat ya, bench Manchester United dan Manchester City itu sangat-sangat timpang ya, dimana Manchester City kualitas benchnya tuh ya mungkin bisa dikatakan setengah atau satu level lah ya di atas Manchester United ya. 15 menit awal tuh Manchester United gue bilang nyaris perfect ya. Pressingnya bagus, passing pendeknya juga oke. Ya top lah bermainnya. Dan di menit-menit awal ini kan kita sudah kena dapat penalti ya. Karena itu tadi permainan cepat, permainan pressing, permainan agresif yang ditampilkan Manchester United dari menit ke-0 bahkan ya. Dan ya Martial mendapat dilanggar oleh Gabriel Jesus, yang menurut gua ya ini juga ya buah ketidaksiapan Manchester City ya. Dimana kita ini kan selama ini sering justru di posisi Manchester City ya. Kita belum siap 5 menit awal, 10 menit awal, 15 menit awal, lawan menekan, lawan mampu membuat gol atau lawan mampu membuat peluang besar ya. Tapi ini yang kita lakukan, kita menekan Manchester City. Manchester City belum siap, Gabriel Jesus belum panas, akhirnya dia melanggar Anthony Martial ya. Pelanggaran yang menurut gue sih sebenarnya tidak perlu ya, karena apa? Di sekeliling Anthony Martial itu kan ada 4 bahkan sampai 5 pemain dari Manchester City ya. Artinya apa? Sebenarnya sih aman, hanya cukup dibayangin. Cuman lagi-lagi ya, mereka ini belum siap. Manchester United langsung menekan, langsung agresif. Mereka bingung, terjadilah pelanggaran. Boom, Bruno Fernandes 1-0 ya. Setelah gol itu ternyata Manchester United tidak langsung bertahan ya, tapi selama 15 menit awal lah kalau gue lihat ya, terus menekan, terus merengsek maju. Pressing itu dilakukan bahkan dari garis pertahanan Manchester City sendiri ya. Dan ini menyulitkan Manchester City untuk membangun serangan ya. Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan
nyaris tidak terlihat perannya di 15 menit awal ya. Mereka justru lebih mengandalkan sayap yang di sebelah kanan yang diisi oleh Riyad Mahrez ya. Menurut gua make sense karena kenapa? Luke Shaw ini lebih banyak membantu serangan ya, lebih banyak pressing itu dimulai dari tengah. Sedangkan Aaron Wan-Bissaka dan Daniel James ini yang bertugas dari tengah, sementara Aaron Wan-Bissaka ini lebih menjaga daerah pertahanannya di sebelah kanan ya. Jadi tidak begitu maju, dan ini strategi yang jitu yang diterapkan oleh Ole Gunnar ya. Catatan gua, Ole pintar. Manchester City ini diajak main dengan tempo tinggi ya, dengan konstan high press, counter cepat, dan 1-2 sentuhan nih. Manchester City beberapa kali berusaha untuk menurunkan tempo kalau diperhatikan, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena di-press terus oleh Manchester United, oleh pemain-pemain Manchester United ya. Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, semua pemain ikut mengejar bola, dan ini sangat luar biasa ya. Kalau golnya sih gue bilang gol tipikal Martial ya, giring-giring bola, dan lagi sih faktor ketidaksiapan dari Manchester City ya, dengan ya pressing yang cukup tinggi, tekanan yang cukup tinggi yang sudah ditampilkan oleh Manchester United dari menit ke 0 bahkan ya. Kalau dari statistik ini kan memang ball possession ini dikuasai oleh Manchester City 67%, 33%, 13 shot on goal, Manchester United cuma 4. Cuman dari 13 total shots itu dibandingkan dengan 4 total shots dari Manchester United mampu creating 1 big chances ya. Artinya apa? Manchester City cukup kesulitan untuk masuk wilayah Manchester United. Kenapa? Apakah karena parkir bis? Oh tidak, gue tidak setuju ya. Tapi lebih ke itu tadi, pressing ketat yang terus dilakukan oleh Manchester United ketika pemain Manchester City ini menguasai bola ya. Baik itu 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain, dan pemain-pemain lain pun juga cukup disiplin menjaga pemain-pemain yang harus di-marking ya, daerahnya yang harus di-marking. Jadi membuat ya itu tadi ya, Manchester City cukup kesulitan untuk masuk ke daerah Manchester United untuk creating chances ya. Memasuki babak kedua, catatan gua ya City di awal-awal 5 menit awal kalau nggak salah, atau 2 menit awal, 3 menit awal kelihatan berusaha untuk turunin tempo ya. Mereka lebih banyak main possession. Tapi lagi-lagi akhirnya kepancing naik ya. Kenapa? Manchester United lagi-lagi memberikan pressing yang cukup intens, yang cukup ketat untuk para pemain Manchester City ya. Sempat Rodri mengenai mistar gawang ya, dengan serangan yang menurut gue sih cukup bagus ya. Cuman lagi-lagi bisa dilihat ya, Rodri serangannya pun juga tendangannya bukan dari jarak dekat ya, artinya agak sedikit ya di daerah kotak penalti agak keluar ya. Karena kenapa? Ya pemain Manchester City sekali lagi kesulitan untuk mereka bisa bermain masuk ke Manchester United ya. Bukan hanya karena Manchester United ini disiplin, tapi karena itu tadi pressing ketat ya. Back four ini terutama Lindelof, terutama Maguire dan Aaron Wan-Bissaka ini dibantu oleh Scott McTominay ya. Scott McTominay ini sangat jarang naik ya, benar-benar disiplin untuk bertahan ya. Luke Shaw yang diberikan kebebasan untuk maju, sementara Fred ini lebih perannya seperti tukang angkut air ya, gelandang angkut air. Jadi yang naik turun, dan again cukup berhasil. Counter yang menjadi andalan Manchester United di pertandingan ini tercipta lagi di awal-awal babak kedua. Umpan lambung dari lemparan ya dari Dean Henderson ke arahnya Luke Shaw, dan Luke Shaw maju partnering sama Rashford, and then boom. Kalau bisa dilihat ya, gol highlightnya itu tampak pemain Manchester City ini cukup kesulitan untuk marking ya. Mereka seperti bingung, mereka mau marking man atau mereka mau marking zona. Akibatnya apa? Di tengah kebingungan ini, cerdik Luke Shaw dia tidak hanya menyisir di area tepi, tapi dia yang masuk. Justru Rashford yang dijadikan decoy untuk mengisi lini sayap ya. Dan kebingungan ini tercipta ya di Manchester City di kotak penalti, bingung untuk mengawal Luke Shaw. Luke Shaw punya space dan dengan jitu menendang bola ke arah tiang jauh ya, yang tidak ya akhirnya Ederson ini hanya bisa melongo melihat bolanya masuk ya. Catatan gue, gol ini perfect counter attack display ya, dari Manchester United, karena benar-benar dari belakang ke depan tidak ada sentuhan Manchester City sama sekali, sampai sentuhan terakhir Manchester City adalah memungut bola dari gawangnya sendiri. Ini luar biasa ya. 10 menit awal itu United sangat solid, apalagi setelah gol kedua tercipta terlihat
percaya diri pemain Manchester United ini lebih timbul lagi ya. Mereka lebih kuat lagi dalam melakukan pressing. Manchester City juga ya semakin agak kebingungan lah ya mereka untuk mencari pola serangan ya. Bahkan pressing ini sekali lagi dilakukan dari zonanya Manchester City sendiri ya. Daniel James, pemain ini memang terlihat touching the ball-nya tidak banyak dari sisi kanan, tapi jangan lupa dia tanpa kena lelah mengejar bola ya di daerahnya Manchester City sendiri, dan ini yang membuat Manchester City sudah kelabakan dari daerahnya dia sendiri ya. Ini sebenarnya mengingatkan gua dengan Jisung Park ya. Kurang lebih tipikalnya sama kan ya. Jisung Park juga tidak selalu berperan dalam gol, tidak selalu berperan dalam setup serangan. Beberapa kali memang iya, tapi yang diandalkan oleh Sir Alex seringkali adalah paru-paru tiganya Jisung Park yang untuk mengawal pemain-pemain kunci dari tim lawan ya. Contohnya ya salah satunya adalah Lionel Messi ya. Masuk menit ke 70-an serangan City mulai lebih intens. Kenapa? Karena Manchester United ya konsekuensi dari strategi pressing ketat ini dengan high tempo, high pressing adalah fisik. Kelihatan fisiknya sudah mulai menurun ya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwasannya Manchester City ini lini belakangnya seperti kebingungan. Kenapa? Dia mau ikut maju serangan tapi ada perasaan khawatir dengan serangan balik Manchester United ya. Dan ini yang mengakibatkan ya back Manchester City ini yang di laga-laga sebelumnya yang cukup rajin ikut membantu serangan ya, terutama ketika melawan West Ham contohnya. Di pertandingan ini mereka seperti kayak hesitate, mereka seperti kayak ragu-ragu, malu-malu lah katakanlah untuk masuk ke daerah Manchester United ya. Dan ya pelan-pelan United mulai kendor, pemain mulai berjatuhan, ya konsekuensi ya selain kartu kuning, 3 kartu kuning diperoleh, dan ya akhirnya beberapa pemain harus diganti ya. Dalam catatan gue ini kan Marcus Rashford cedera, Anthony Martial juga akhirnya ditarik. Ya menurut gue sih ini, dan beberapa pemain juga sempat bergelimpangan ya. Terakhir juga Bruno Fernandes akhirnya juga ditarik ya. Ini sekali lagi konsekuensi dari strategi yang menerapkan high press, high tempo, 1-2 sentuhan seperti itulah yang sangat-sangat fisik. Cuman ini membuktikan bahwasannya kualitas Manchester United itu bagus. Karena untuk melakukan strategi ini tim membutuhkan pemain-pemain dengan kualitas ya. Artinya fisik yang bagus, dan yaitu tadi bisa dengan cepat membuat keputusan dan harus akurat ya. Di menit ke 80-an ya mulai Manchester United ini berubah sedikit ya, jadi 4-4-2 kalau gua ngeliat ya. Jadi di depan itu hanya Bruno Fernandes dengan Mason Greenwood, yang lain lebih ya mengisi tengah dan juga belakang ya. Bahkan pun setelah masuknya Alex Telles nih bisa dikatakan yang main dengan 5 back ya. Dan again menurut gua ini sangat make sense. Karena kenapa? Karena Manchester City semakin lama semakin masuk, Manchester United ini sudah terlihat ya habis lah ya dari sisi fisik, dan menurut gue sangat-sangat masuk akal sih kalau setelah kemasuknya Matic ya itu berubah menjadi 4-4-2 bahkan 5-3-2 ya. Statistik di babak kedua ini possession masih milik Manchester City 64%, 36%, total shot 10 berbanding 4, big chances 2 berbanding 2 ya. Artinya lagi-lagi walaupun Manchester United kalah possession, tapi tetap mampu mengimbangi Manchester City dari big chances yang diciptakan ya. Passing juga ya wajar lah ya, lebih banyak di Manchester City. Kalau gua ngelihat di babak kedua ini Manchester United tidak melakukan crossing ya. Cuman dari sisi tackling, dari sisi interception, dari sisi clearance, Manchester United nih unggul dari Manchester City ya. Gua tidak ngerti kenapa kok Manchester City ini menyimpan seorang Fernandinho ya. Karena menurut gue Fernandinho ini salah satu yang menjadi pembeda di pertandingan, at least 2 pertandingan sebelum ini ya, ketika melawan Manchester United. Tetapi di pertandingan ini ya di lini belakang lebih mempercayakan Ruben Dias dan John Stones, which is Ruben Dias dan John Stones ini kan memang sudah padu ya di beberapa pertandingan terakhir Manchester City ya. Cuman ya Rodri lebih dipercaya daripada Fernandinho. Sementara Rodri ini kalau gua ngelihat sih kurang bisa mengimbangi kecepatan Manchester United ya, pemain-pemain Manchester United terutama ketika mereka build up counter attack ya. Indian 2-0, semua senang. Sekarang beda menjadi 14 poin dengan Manchester City, sama-sama 28 pertandingan.
Manchester United balik ke peringkat kedua, peringkat 3-nya Leicester City beda 1 poin ya. Ya setelah ini Manchester City akan menghadapi Southampton di kandang sendiri ya. Lalu setelahnya akan menghadapi Fulham, away melawan Fulham ya. Untuk Manchester City, kalau menurut gua hasil ini ada 2 kemungkinan. Nomor 1, mereka akan bounce back. Artinya mereka akan kembali lagi ke jalur kemenangan ya. Atau justru sebaliknya, ini akan menjadi awal dari ketidakberesan Manchester City ya, katakanlah begitu ya. Karena apa? Karena kan kalau kita ngelihat di pertandingan 2 pertandingan sebelumnya ya, ketika Manchester City melawan West Ham United dan melawan Wolverhampton Wanderers, walaupun menang 4-1 melawan Wolverhampton, tapi Manchester City ini sempat kesulitan sampai dengan menit ke-80-an ya. Artinya skor sempat 1-1 melawan Wolves. Pun juga ketika melawan West Ham United ya, sempat diimbangi 1-1 sebelum akhirnya, kalau nggak salah golnya tuh justru dari back ya, kalau nggak salah ya. Bentar, gue pingin cek. Ya, dari Ruben Dias dan juga John Stones ya. Artinya apa? Ya, mereka sih sebenarnya walaupun menang, tapi pelan-pelan itu trennya masuk ke periode sulit lah sebenarnya. Dan ini bisa gawat kalau mereka tidak bounce back ya. Artinya dari sisi mental ya, melawan Southampton. Dimana Southampton ini kan juga ya menurut gua tim yang kadang mainnya bagus-bagus banget, atau kadang juga jelek ya, 9-0 melawan kita ya. Anyway, dengan kemenangan ini ya anything could happen. Pun juga dari Manchester United ya. Jangan dianggap setelah menang 2-0 ini Manchester United akan kembali ke jalur kemenangan. Karena gue melihat apa? Karena gue melihat satu, pemain bertumbangan. Ya, dari sisi fisik ini turun. Dari sisi mental ini memang betul sangat bagus. Tapi jangan lupa konsekuensi strategi dari Ole kemarin adalah itu tadi, fisik bergelimpangan ya. Sebagaimana sebisa apa pemain Manchester United ini recovery dengan cepat ya katakannya. Lalu itu tadi pemain-pemain yang cedera semoga segera cepat kembali fit sehingga mampu memperkuat Manchester United lagi ya. Next Manchester United ini akan menghadapi AC Milan. Setelahnya akan kembali lagi ke Premier League menghadapi West Ham United ya. West Ham United bukan tim yang gampang. Musim ini mereka sudah membuktikan mereka sekarang berada di posisi ke-7. Walaupun berada di posisi ke-7, mereka punya 2 game di tangan. Artinya mereka baru 26 kali bermain dan masih punya peluang memasuki bukan cuma zona Eropa tapi bahkan zona Liga Champions, dan ini akan sangat menarik untuk disaksikan ya. Sementara Manchester United sendiri kalau kita lihat dari sisi squad ya inilah dia kenapa kok kita masih belum mampu bersaing secara ketat ya katakanlah dengan Manchester City. Lagi-lagi memang squad kita ini cukup agak jomplang ya. Sebenarnya kalau 11 pemain kita ini atau katakanlah 12-13 pemain lah katakanlah pemain inti mampu terus bermain secara konstan di setiap pertandingan, mungkin kita mau mengimbanginya. Tapi kan tidak begitu. Ketika ada beberapa pemain yang cedera, contohnya Pogba ya, ketika dia sudah mulai nyetel lagi dengan tim, dia cedera. Dan penggantinya pun juga ya agak susah ya. Ya inilah menurut gue yang ya lagi-lagi ya mengakibat ya perbedaan kedalaman squad lah katakanlah ya. Yang mungkin ya menjadi pembeda lah ya di kompetisi ini antara Manchester United dan Manchester City. Tapi again, menurut gua yang harus diperhatikan adalah bagaimana progres tim ya, penampilan tim. Ini adalah pertandingan Manchester United yang kedua di bulan Maret, 1 kali seri, 1 kali menang, big match, really big match melawan Manchester City. Kita lihat bagaimana pertandingan Manchester United selanjutnya, mudah-mudahan ini bisa ya tren positif ini diteruskan ya. Secara mental ini kan sangat bagus. Kita lihat nanti ya gimana selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau like videonya bisa kasih like, jangan lupa subscribe, saksikan terus Football Belanda. Wassalamualaikum.